selamat pagi adik-adik. Aduh, gak ada yang Selamat jawab. pagi. Jawab Aduh. adik-adik. Selamat pagi Mbak Anggi. Nah ya, teman ini pada tidak. Nah, adik-adik, tadi siapa yang bangun tidur langsung berdoa? Tunjuk jari. Wah, gak ada yang doa nih kayaknya nih. Oh, Christine Christine. doa. Christine Erlita berdoa. Yang Oh, doa Erlita cuma juga. ya, Christine sama Erlita doang nih yang doa nih. Oh, ngantuk, Christine. Nah, adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan ya. Nyanyi bareng-bareng ya. Iya, ya. Kita tolong Tante Tuti. Tante Tuti, minta Oke. tolong. Tak kelihatan. Belum ada, Tante. Oh, belum ada. Sabar ya. Ma. Kita tunggu Tante Tuti. Adik-adik udah pada sarapan belum tadi? Siapa yang udah sarapan? Udah, sarapan pakai apa? Ini jadi. Nah, udah ada Tante. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi sama-sama ya. Aku pasca Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan telah kami tiap hari bersinar bernyanyi bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan telah Yeay, pintar nih. Tadi Mbak Anggi dengar Elis sama Christine nyanyi ya. Mungkin yang lain juga ikut nyanyi, cuma di mute. Gak apa-apa, Bagi senang. Nah, sekarang ada mau nyanyi lagi nggak? Siap, ada yang mau nyanyi nggak adik-adik? Kayak sing geleng. Ya udah, kita sekarang mau nyanyi lagi. Tapi sebelum nyanyi, Mbak Anggi mau nanya. Siapa yang di sini senang kalau kita sekolah minggu di rumah? Saya. Tapi pengen ketemu Kak Anggi, pengen ketemu di gereja. Sabar ya, nanti kita juga bisa ketemu di gereja. Mungkin tahun depan kita bisa ketemu di gereja. Tapi adik-adik, walaupun kita sekolah minggu di rumah masing-masing, ada Tuhan Yesus loh yang nemenin kita pas lagi
sekolah minggu. Senang nggak sekolah minggu ditemenin Tuhan Yesus? Iya. Senang. Senang Iya, nggak iya. ya? Iya. Iya. Nah, Nah. iya, Pak. Oke. Karena adik-adik senang, kita nyanyi lagi Iya. yuk. Oke, di dalam rumahku. Kita minta tolong Tante Tuti ya. Tante Oke. Tuti minta tolong. Nah, aku nyanyi Nyanyi sama-sama ya. Nyanyi ya. Ya. Nyanyi sama-sama tuh. Kantor, apa yai? Ya, Ya. itu nyanyi ya. Oh, ini Momo, ya. Momo. Belum keluar ya suaranya ya? Udah Tante, itu dia memang lagi kayak gambaran Tuhan Yesus yang masuk. Suaranya belum keluar. Emang belum mulai, ini baru mau mulai. Oke. Anakku. Sudah gila banget. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, terima kasih. Oke, kita udah nyanyi 2 lagu. Sekarang saatnya kita berdoa pembuka. Yuk adik-adik, tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa. Mama ini. Jadi ikutin Bang Anggi berdoa ya. Tuhan Ya, Yesus, Mama. selamat pagi. Oke. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh Kami boleh Kan boleh. Sekolah minggu. sekolah minggu. kami mohon Kami mohon Tuhan Yesus Kami mohon. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kami. memberkati kami. Amin. Kami. Amin. Amin. Nggak kedengeran ya Tante. Nah, adik-adik kita mau memasuki fotum dan salam yuk. Nah, adik-adik kita mau memasuki ibadah ini dengan mengingat bahwa Tuhanlah yang sudah berikan kita berkat pada kita semua agar kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itulah yang membawa sukacita dalam mengingat ibadah sekolah minggu hari ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita hari ini mau mendengar cerita. Sebelum mendengar cerita, kita mau nyanyi ya. Aku siap mendengar cerita. Ada yang tahu nggak lagunya? Pasti tahu lah. Ayo, tahu nggak lagunya? Tahu. Saya mau mendengar cerita. Tahu. Bisa. Oke. Oke, Ih, Elisa sama Adik. Tahu. Tahu. Kalau tahu kita nyanyi ya. Nyanyi ya.
Ya, sebelum mendengar cerita dari Tante Tuti, panggil yuk Tante Tutinya. Tante Tuti. Ayo panggil bareng-bareng. Tante Tuti. Halo semua. Bodoh semua nih. Aduh, Halo Tante seneng Tuti. ya. Halo Mbak Anggi. Seneng loh hari ini temennya aku banyak. Kalau minggu lalu sedikit, minggu ini banyak banget. Semoga minggu depan tambah banyak lagi ya. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia mengikuti ibadah anak dari rumah. Ibu mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Kalian semua anak-anak yang apa? Anak-anak hebat. Hebat. Ya, meskipun kita masih ibadah dari rumah, tapi kalian masih semangat mengikuti ibadah. Luar biasa. Kita tepuk tangan ya Mbak Anggi, Tante Susi, buat anak-anakku yang luar biasa. Ya, hari ini kita mau mendengar cerita tentang seseorang yang minggu lalu kita sudah dengar ceritanya juga. Siapa masih ingat? Minggu lalu cerita sekolah minggunya tentang siapa? Kan kemarin ada Erlita, ada Kalista, ada Grace, ada Clarissa. Siapa yang masih ingat? Ada Kak Eksi Una, ada Davin juga, ada Devan juga. Ayo, minggu lalu ceritanya siapa Erlita? Ingat nggak Erlita? Siapa Kalista? Siapa? Ingat nggak Erlita? Erlita? Siapa? Tentang siapa coba? Ayo siapa? Hari ini kita masih mau melanjutkan cerita tentang dia. Ayo siapa? Ya, kita kemarin ceritanya tentang siapa? Yeremia yang dipanggil untuk apa? Mengingatkan bangsa Israel, karena dari dalam kandungan Tuhan sudah menentukan Nabi Yeremia menjadi seorang nabi yang akan mengingatkan bangsa Israel. Hari ini kita nanti juga masih mau melanjutkan tentang Nabi Yeremia. Tapi sebelumnya Ibu mau kasih lihat nih, Ibu punya 3 gambar. Yang satu, ada gambar siapa nih ya? Ayo, kira-kira ini gambar apa ya? Ibu dan anaknya. Oh iya, ini gambar ibu dan seorang anak yang lagi ngopo ya, kira-kira? Ibu sama anaknya. Ibu sama anaknya lagi ngobrol. Ibunya lagi ngobrol sama anaknya. Nih, mereka lagi ngobrol. Gambar kedua ada lagi nih. Nih gambar apa nih? Nah, gambar apa nih? Ibu deketin deh, Ibu deketin. Gambar anak dimarahi. Gambar anak dimarahin sama ibunya. Oh iya. Iya, gambar anak dimarahin ibunya. Ini ada lagi satu nih. Nah, apa tadi? Ada anak temennya nakal, temennya mukul temennya. Dia bukan mukul temennya, itu mamahnya lagi jewer anaknya. Oh, iya. Kelihatan gambar. Ya, Beda jauh. Gambar ibunya sama gambar Tambin sama kayak temennya ya. Jadi ceritanya dia ibu yang lagi jewer anaknya nih. Kira-kira kenapa ya ibu jewer anaknya nih? Narik kuping anaknya kenapa? Oh, Anaknya itu kayak Kak Eksi. Anaknya Kadang-kadang bandel. dibilangin masih nggak bisa dibilangin, dijewer nih telinganya. Nah, Clarissa dari 3 gambar ini, mana yang paling tidak disukai? Coba, yang paling tidak disukai yang mana? Oh, yang ditarik kupingnya ya, yang dijewer. Nih, mana yang paling disukai?
Dimarahi, diajak ngobrol baik-baik. Apa yang dimarahi? Oh, yang diajak ngomong baik-baik. Oke. Tapi nah, inilah cara apa? Kadang cara orang tua mengajarkan kepada anaknya. Ada yang ngomong baik-baik, anaknya mau dengerin, diajak ngomong baik-baik. Tapi kadang ada juga anaknya yang tidak bisa diajak ngomong baik-baik. Sampai orang tuanya harus marah-marah. Dibilangin dia bantah, gantian ngomong marah-marah. Makanya mamahnya ngasih taunya agak keras. Ada juga anak yang sudah diajak ngomong baik-baik, nggak didengerin. Dimarah-marahin, nggak didengerin juga. Akhirnya harus diingetin dengan apa? Agak keras sedikit ya, agak keras sedikit dijewer. Meskipun dari yang ini semoga aja enggak ya, kita anak-anak Tuhan diajak ngomong baik-baik aja kita udah dengar ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar ya. Nah, Ya, kita dengarkan firman Tuhan bareng-bareng ya. Ya, siap Tante. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Oke, itu tadi firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Hari ini kita akan melanjutkan cerita minggu yang lalu tentang Nabi Yeremia. Kalau minggu lalu Nabi Yeremia diminta menjadi nabi, seorang nabi yang akan mengajar kepada bangsa Israel, hari ini kita melanjutkan bahwa Nabi Yeremia diminta Tuhan untuk belajar dari seorang yang membuat gerabah atau membuat barang-barang dari tanah liat. Nah, Yeremia suruh belajar kepada orang itu. Anak-anak tahu nggak bejana itu seperti apa? Ibu punya gambarnya? Enggak. Ya, Ibu punya gambarnya. Sebentar ya. Cici mainnya ya. Nih, Ibu punya gambarnya nih. Nih, ini yang namanya gerabah. Tuh, barang-barang yang dibuat dari tanah liat. Kalian tahu nggak cara bikinnya? Enggak. Jadi gerabah ini dibikin dari tanah liat. Sebelum dibikin dia apa? Dibecek-becek nih, dipukul-pukul, dipencet-pencet. Kalian pernah main lilin nggak? Main Play-Doh? Main plastisin? Kalian pernah main plastisin nggak?
Pernah ya? Kalau main plastisin kan juga gitu ya, dipenyet-penyet, terus dipencet-pencet, dibentuk-bentuk gitu ya. Nah, sama cara bikin gerabah ini juga seperti itu, tetapi dari bahan tanah liat. Kita akan lihat ya cara bikinnya ya. Bentar, pelan-pelan ya. Kita cari lagi. Nah, sekarang kita mau lihat ya cara bikin apa tadi, cara bikin bejana tadi ya. Nih, tuh tanah liatnya, lihat tuh, tanah liatnya dipencet-pencet. Diputer-puter. Mau kayak bikin ini. Ya, diputer-puter. Pencet-pencet lagi. Tekan lagi. Kasih air. Dipencet lagi. Lihat tuh. Nah, dipencet lagi, dia ditekan-tekan sambil terus diputerin sampai nanti menghasilkan bentuk yang bagus. Jadi kelihatan kan bentuknya? Oh, berhenti. Udah agak kelihatan kan bentuknya, udah diputer-puter terus tanahnya. Tuh, ya dipakai alat yang tajam buat membentuk supaya lebih indah. Ada bagian yang dibuang juga. Jadi supaya apa? Supaya bentuknya jadi lebih bagus. Tuh. Jadi tidak cuma dielus-elus doang ya, tapi dia ditekan, diputer-puter supaya menjadi bentuk yang lebih bagus. Sudah tahu ya caranya ya bikin bejana tadi ya? Sudah. Oke. Ya, seperti itu tadi cara orang membuat gerabah. Demikian juga Tuhan mengibaratkan Tuhan sendiri sebagai apa? Sebagai pembuat gerabah tadi, pembuat bejana tadi. Nah, bangsa Israel itu diibaratkan tanah liatnya yang tadi ditaruh di tengah-tengah, yang diputer-puter, dipencet-pencet. Nah, itu sebagai lambang bangsa Israel yang sedang dibentuk Tuhan. Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi bangsa Israel kadang nakal enggak ya? Ternyata bangsa Israel meskipun menjadi bangsa pilihan Tuhan, kadang dia nakal. Ingat enggak ceritanya waktu bangsa Israel bikin patung dari emas? Akhirnya Tuhan mengingatkan. Patungnya dihancurkan. Supaya apa? Bangsa Israel ingat lagi bahwa hanya Tuhan yang harus disembah, diingetin lagi. Pas jalan menuju ke tanah perjanjian, Tuhan menjaga bangsa Israel. Kalau siang hari dikasih tiang awan supaya enggak kepanasan. Itu sebagai bentuk atau cara Tuhan menjaga bangsa Israel. Tetapi meskipun Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan tidak hanya memberikan yang enak-enak. Tapi Tuhan kadang memberikan yang tidak enak kepada
bangsa Israel, meskipun akhirnya Tuhan nanti menolong lagi. Supaya apa? Bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, bangsa yang selalu taat pada Tuhan. Nah, seperti itu juga Tuhan mengibaratkan dirinya seperti orang yang membuat bejana tadi. Kalau ada bagian yang rusak, dia betulkan. Kalau ada bagian yang pecah, dibikin ulang lagi supaya bentuknya menjadi bagus, menjadi lebih berguna. Nah, demikian juga Tuhan mau membentuk bangsa Israel supaya dia menjadi umat yang berguna, menjadi umat pilihan Tuhan. Dengan penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, Tuhan membentuk bangsa Israel. Meskipun kadang-kadang Tuhan memberikan sesuatu yang tidak enak kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan menolong lagi. Seperti pada waktu di padang gurun. Banyak yang mengeluh, tidak ada air. Tapi apa? Tuhan akhirnya menyediakan air. Waktu kekurangan makan, Tuhan memberikan, ingat nggak waktu Tuhan menurunkan burung puyuh, roti mana, itu bentuk apa? Bentuk pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Meskipun kadang-kadang tidak enak, kadang-kadang menyakitkan, tetapi Tuhan mau supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang berkualitas, bangsa yang dapat kuat. Nah, demikian juga Tuhan pengen kita meskipun masih anak-anak, Tuhan mau kita menjadi anak yang baik, anak yang berkualitas. Caranya seperti apa? Nah, kadang kalian kalau lagi sama mama papa ada sesuatu yang tidak baik, diingatkan, itu untuk apa? Untuk kebaikan kalian. Nah, siapa yang suka marah-marah nih kalau diingetin mamahnya? Ayo, Elis, mainannya diberesin. Enggak capek. Habis main disuruh beres-beres. Nah, baik enggak? Baik enggak? Boleh enggak kalau diingetin mamahnya? Bantah? Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, kadang kalau mamahnya ngingeti, kita harus mendengarkan. Karena apa? Ketika orang tua kita mengingatkan, itu untuk kebaikan kita. Orang tua itu wakil Tuhan di dunia. Jadi Tuhan membentuk kalian menjadi anak-anak Tuhan yang baik melalui orang tua kalian, melalui guru di sekolah, melalui kakak-kakak pengasuh sekolah minggu, melalui mungkin ada oma, opa, eyang, kakek, nenek untuk mengingatkan kalian supaya kalian menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang bisa bermanfaat untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk orang-orang di sekitar kalian. Nah, kadang Tuhan memakai cara dengan yang tidak enak, mengingatkannya. Tetapi boleh nggak kalian marah sama orang yang mengingatkan kepada kalian? Tidak boleh nggak kita marah-marah? Nggak boleh, tapi kita harus mendengarkan. Oke. Nah, kita dari peristiwa dari materi yang kita terima hari ini, Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau dibentuk oleh Tuhan, menjadi apa? Menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang berguna untuk orang di sekitarnya, sehingga apapun yang dilakukan oleh kita, orang dapat melihat bahwa kita anak-anak Tuhan. Oke. Supaya orang ketika kita melakukan sesuatu, melalui perbuatan kita, melalui kata-kata kita, orang bisa melihat bahwa kasih Tuhan ada dalam diri kalian. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau ada yang ngingetin boleh enggak kita nanti membantah? Kalau ada
Ayo Erlita, maemnya dihabisin. Kalau maem sambil duduk. Jangan lupa berdoa. Mau nggak Erlita? Mau. Oke. Kalau lagi mainan, ayo diberesin. Jangan ditinggal. Kalau sama adik, boleh nggak nakal? Tidak boleh. Nah, kalau diingetin mamanya, ayo jangan cubit-cubit adiknya. Adiknya lagi tidur, jangan digangguin. Boleh marah nggak? Aku kan mau main sama adik. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau Enggak. kita nggak boleh gangguin ya. Kalau mau main sama adiknya, tunggu adiknya bangun. Oke. Jadi Tuhan dari peristiwa cerita hari ini, Tuhan akan senantiasa menyertai kita di situasi apapun, di dalam suka duka. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan mau membentuk kita menjadi bejana yang berguna. Anak-anak Tuhan yang berguna. Menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan dan berguna untuk banyak orang. Nah, cerita hari ini sampai di sini. Minggu depan, kalau ditanya ingat nggak ya cerita hari ini apa ya? Cerita hari ini apa? Ingat dong. Ya Kalista, hari ini kita belajar apa? Belajar dari Nabi Yeremia yang disuruh datang ke apa? Seorang pejunan atau orang yang membuat bejana untuk melihat bagaimana Tuhan mengibaratkan dirinya, mengibaratkan Tuhan dan umat Israel sebagai apa tadi? Seorang pembuat bejana. Oke, hari ini kita belajar, kita siap untuk dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Oke, begitu Mbak Anggi. Yang baik. Oke. Lagu temanya ada nggak Tante? Ada. Lagu temanya karena lagu anak-anak kan kita nyari nggak ada. Jadi kita hari ini mau mendengarkan lagu Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Ya, sebentar. Lagu baru nih adik-adik. Kita belajar lagu baru ya. Kita dengarkan aja ya karena belum pernah diajarin kayaknya untuk anak-anak sekolah minggu. Iya. Mau. Udah nyanyi. Sebentar ya. Ya, siap. Yuk, belajar sama-sama ya. Sama-sama ya kita ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Bapak. Dalam segenap jalan.
dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibawa di tangan-Mu dengan kemurahan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam di tangan-Mu, bentuklah kehendak-Mu, pakailah sekarang jalan-Mu. Mau seperti-Mu, Kristus, disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan Melamanya. Yeay. Mana adik-adik tadi bisa nggak nyanyi lagunya? Belum bisa ya. Nanti kapan-kapan kita belajar lagi, oke? Nah, hari ini kita mau, oh ya, sebelum kita persembahan, Bagi mau nanya, siapa ya tadi yang masih ingat ceritanya apa? Ayo, ceritanya apa? Ayo. Belum ada sejam loh kita dengar. Ceritanya tentang siapa tadi? Ayo, ceritanya tentang siapa? Ayo. Nabi Yeremia yang disuruh belajar kepada siapa? Disuruh datang kepada siapa tadi? Membuat bejana. Nanti kalau ditanyain minggu depan adik-adik harus ingat ya. Oke? Iya. Ya. Nah, sekarang kita mau persembahan adik-adik. Nanti buat persembahannya adik-adik boleh minta tolong papa mama buat ditransfer ke rekening gereja, atau adik-adik bisa minta tolong papa mama buat bawa ke gereja ya. Iya. Nah, lagu persembahan hari ini kita mau nyanyi bersyukur. Nyanyi ya. Iya. Bapak kalau Bapak. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Ajarkan segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Ajarkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku.
mau. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah menyanyi, kita sudah persembahan. Ayo, sekarang kita belum apa adik-adik? Belum apa, ayo. Berdoa. Nanti kita berdoa persembahannya nanti ya, barang doa penutup. Kita belum aktivitas. Adik-adik siapa yang mau aktivitas? Aku. Itu. Aku. Nah, karena kita tadi belajar tentang pembuatan bejana adik-adik, tadi kan pembuatan bejananya dari tanah liat. Kita hari ini mau coba buat bejana dari plastisin atau lilin. Mau nggak adik-adik? Dari Play-Doh. Oh ya, Play-Doh. Mau. Nah, kita lihat, Bang Anggi sempat bikin, kita lihat ya. Oke. Ya, tolong Tante Tuti. Kita lihat bareng-bareng ya. Iya. Untuk bikin aktivitas hari ini, adik-adik jangan lupa siapin plastisin ya. Plastisinnya boleh warna apa aja. Nah, di sini Mbak Anggi punya plastisin warna coklat sama warna oranye nih. Mbak Anggi punya 2, coklat sama oranye. Nanti adik-adik boleh bikin bentuk apa aja dari plastisin ini. Boleh piring, boleh mangkok, boleh gelas. Yang penting apa yang adik-adik bikin itu bisa bermanfaat, oke? Oke, yuk kita mulai bikin ya. Pertama, ini kita pilin dulu. Kita gulung-gulung dulu. Nah, terus tekan sampai bisa dibentuk ya. Nah, ini kan Mbak Anggi mau bikin piring nih. Jadi Mbak Anggi tekan plastisinnya sampai gepeng kayak gini. Habis ditekan sampai gepeng kayak gini, Mbak Anggi akan rapikan ini supaya bisa jadi bentuk piring yang cantik, oke? Dibentuknya sambil dihalusin ya adik-adik. Adik-adik minta bantuan papa mama ya. Sudah mulai kelihatan kan bentuk piringnya? Kita rapiin lagi ya. Nah, jadi deh piringnya. Sekarang Mbak Anggi mau bikin hiasan buat piring ini. Biar piringnya kelihatan cantik deh. Tada, piring Mbak Anggi sekarang makin cantik deh. Bisa deh dibuat pajangan. Adik-adik juga bikin ya hiasan buat bejana yang kalian bikin. Supaya bejana kalian makin cantik dan bisa dipajang di rumah. Untuk membuat bejana yang indah ini sulit kan adik-adik? Harus ditekan-tekan, dibejek-bejek, dan akhirnya dihalusin biar jadi yang cantik. Tuhan Yesus juga mau kita menjadi bejana-bejana yang cantik. Dan menjadikan kita bejana yang cantik dengan cara mendidik kita melalui orang tua kita adik-adik. Nah, itu tadi cara buat bejana dari lilin. Adik-adik bikin ya supaya minggu depan bisa ditampilkan ya. Nah, Oke. Untuk bikin aktivitasnya adik-adik minta tolong papa mama ya biar nggak berantakan. Oke. Nah, Mbak Anggi sekarang mau tanya, siapa yang ingat aktivitas minggu lalu apa? Apa hayo? Cici. Apa? Bikin figura ya, bikin nempel foto, ada tulisannya. Cuma Erlita yang kirim. Ayo, kok Erlita doang yang kirim, Iya, yang lain nggak Erlita aja bikin. yang kirim. Besok semua kirim ya. Dan Iya, maaf biar ya bisa Erlita. Oh ya. Tadi waktu dipindahin ke laptop, Apa? hilang ya. Ibu cari kok nggak ada ya. Apa lupa belum tak taruh di laptop ya. Minggu depan aja ya Erlita. Depan aja Erlita ya, ditampilin ya sekalian tugas minggu ini ya. Ya, minggu Yang depan ngirim, ditampilin. yang ngirim foto kemarin cuma Erlita. Nah, minggu ini Ibu pengen semuanya bikin ya, bikin boleh piring, boleh mangkok, boleh gelas dari plastisin atau Play-Doh. Mau nggak ya? Bisa nggak? Bisa. Oke. Ya, nanti minta tolong mama papa
gambarnya, nanti difoto, terus dikirim ya ke kakak pengasuh ya. Iya. Iya. Oke. Nah, adik-adik kita mau nyanyi satu lagu yuk. King Kong badannya besar. Mau nggak? Mau. Mau nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Pakai gerakan ya adik-adik. Suaranya keluar ya. Keluar tante. Yuk nyanyi bareng-bareng. Badannya besar, tapi aneh. Yeay, pintar semua nih nyanyinya nih. Tadi Mbak Anggi lihat banyak yang pakai gerakan loh. Kalian pintar banget deh hari ini. Nah, sekarang Dede kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa persembahan sama doa penutup. Dilanjutkan doa Bapak kami. Nah, kita minta tolong Tante Tuti ya. Oke. Ya, Mama. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Duduk yang rapi.
Yuk duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Mama. Elis sudah siap sikap doanya. Yuk kita berdoa dulu ya. Yuk Kak Eksi juga duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami di dalam kami melakukan ibadah di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah tuntun dari awal, pertengahan hingga akhir ini dengan baik dan damai sejahtera-Mu selalu ada bersama kami. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk firman hari ini ya Tuhan, di mana Engkau senantiasa setia membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau bentuk kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi bejana yang berguna untuk banyak orang, menjadi bejana yang berguna dan siap Engkau pakai untuk melayani ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, meskipun kami masih anak-anak, Tuhan biarlah Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, Engkau bentuk kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini Engkau juga telah berkenanan kami untuk memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pelayanan di gereja kami. Tuhan Yesus, kami sudah hendak mengakhiri ibadah di siang hari ini. Kiranya Engkau juga pertemukan kami untuk ibadah yang akan datang ya Tuhan. Engkau pimpin anak-anak kami di dalam menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah semua ini terjadi bukan karena kehendak kami ya Tuhan. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami akhiri doa ini ya Tuhan, berlandaskan kasih setia-Mu yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Adik-adik kita mau terima berkat. Nah, kita terima berkatnya sambil kita nyanyi Aku Diberkati ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oh, Bu Mama. Baba. Iya. Oke ya. Ya, oke ya.
adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di minggu depan. Adik-adik kalau pergi kemana-mana, jangan lupa tetap pakai masker ya. Karena COVID belum selesai. Oke, jangan lupa cuci tangan kalau habis pergi dari mana-mana adik-adik. Oke. Oh iya, Oke. ada pengumuman ya. Kemarin ada pengumuman. adik-adik kan udah dikirimin, tanya ke mamanya atau ke papanya ya. Kemarin sudah dikirimin lagu untuk rekaman. Jadi adik-adik rekaman terus di video, nanti dikirim ke kakak pengasuh ya. Besok hari Minggu mau kita tampilkan dalam ibadah di gereja, ibadah Minggu, hari Minggu. Ya, bilang ke papa mama. Elis, Bunda Susi sudah kirim ke HP-nya papa ya, nanti tanya. Kalau yang lainnya mungkin Iya, Bu. nanti Clarissa, nanti minta tolong mama papa ya. Erlita juga ya. Semua minta tolong mama papa ya untuk rekam ya. Pokoknya rekaman ya, nanti dikirim ya. Nanti Tanggal 13 ya. Nanti mama papa, oma opa biar bisa lihat waktu ibadah kalian tampil nyanyi bareng. Semangat ya buat semuanya ya untuk minta tolong mama papa rekaman. Oke. Selamat hari Minggu. Salam buat papa Selamat hari Minggu, dadah. Selamat hari Minggu, dadah. Ya, Adik. Dadah. Terima kasih Anggi, terima kasih Bude Susi. Terima kasih Tante, Tante Tuti, Tante Susi. Sama-sama Anggi. Selamat hari Minggu. Ini kalau rekaman lagi Clarissa lagi aja, makan ya. Clarissa lagi makan. Kita makan apa Clarissa? Mie. Wow, mie. Manggi minta dong. Ya. Devan masih di Solo apa sudah di Depok? Sudah di Depok. Oh, sudah di Depok. Oleh-olehnya apa dong dari Solo? Anggi rekamannya udah rekamannya disudahi, terus nanti jangan lupa ya dikirim. Iya, caranya. Dipencet. Aku juga nggak pernah sih. Mungkin dipencet lagi apa gimana, Tan? Oh, atau Mbak Pi caranya? Aku juga lupa. Kemarin dikasih tahu. Enggak, pakai cloud gitu barang. Jangan langsung di stop kok. Pakai apa dulu gitu ya, Mbak? Enggak, tapi dimati dulu memang. Terus di situ nanti ada petunjuknya gitu loh. Dimatiin nih, aku matiin ya.